Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana membuat twist donat ala Korea ya. Nah, kalian harus coba, ini enak banget, empuk banget dan simple cara pembuatannya. Yuk, mari kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Tetap stay at home dan tetap sehat ya. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian cemilan yang sederhana namun unik ya, yaitu donat ala Korea. Jadi saya mau bikin twist donat ala Korea. Bentuknya seperti tali tambang gitu. Nah, ini resepnya saya ambil dari resep seorang YouTuber yang terkenal juga. YouTuber ini orang Korea dan sering masak makanan Korea. Jadi sudah pasti resepnya enak banget. Nah, yuk apa aja bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat twist donat ini? Langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat donat ala Korea ya. Bahan yang pertama saya punya mentega yang sudah saya cairkan di sini 30 gram mentega ya. Nah, di sini saya sudah punya 125 ml susu, 1 butir telur. Di sini saya punya 5 sendok makan gula pasir dan setengah sendok teh garam. Di sini saya punya tepung terigu protein tinggi atau tepung cakra yang saya pakai ini 360 gram atau 3 cup ya. Dan di sini saya tentu saja punya yeast atau vermipan, saya akan pakai 2 sendok teh. Nah, caranya gimana? Ini saya sudah cairkan tadi. Lalu saya akan masukkan di dalamnya, saya campurkan di dalamnya seperti ini. Jadi pertama kali yang kita lakukan adalah kita akan mencampur menteganya yang masih hangat ini dengan susu ya, seperti ini. Nah, kita aduk sampai dia bercampur. Nah, lalu kita masukkan juga garam dan gula pasirnya. Seperti ini, kita aduk jadi satu. Nah, saya akan masukkan vermipannya 2 sendok teh aja ya. 1 2. Oke, nah ini kita harus simpen yang rapat ya, seperti ini, dilipat-lipat sampai rapat banget. Nanti akan kita pakai lagi buat yang lain misalnya ya. Ini diikat, kita ikat dengan karet seperti ini. Kita masukkan ke dalam wadah tertutup lagi ya, seperti ini. Nah, ini kita simpan aman. Nah, ini saya aduk sebentar. Nah, seperti ini. Saya akan tunggu 5 menit sampai vermipannya nyala dulu. Ini saya akan pindahkan ke dalam baskom yang agak besar seperti ini. Nah, setelah 5 menit saya akan masukkan, ini udah suhu ruang banget, saya akan masukkan telurnya ke dalam adonan menteganya. Saya kocok, saya aduk rata ya. Ini setelah rata seperti ini, saya akan masukkan ke dalam baskom yang berisi tepung tadi ya. Nah, seperti ini. Saya akan aduk dengan spatula seperti ini. Nah, kita akan aduk sampai adonannya rata ya. Udah. Nah, kita aduk sampai adonannya rata dan tercampur semua. Nah, seperti ini. Diaduk. Nggak perlu sampai kalis banget karena kita akan langsung resting selama 40 menit ya. Jadi kalau untuk donat Korea ini katanya sih nggak perlu lama-lama di adonnya ya. Nanti kita akan tunggu, yang penting ini rata adonannya. Nah, seperti ini kan udah mulai rata nih. Yang tadi juga udah kita larutkan di dalam
larutan menteganya jadi lebih halus ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan kita biarkan. Nah, seperti ini adonannya. Masih belum terlalu halus, tapi nanti langsung kita biarkan selama 40 menit dulu. 40 menit yang pertama. Nanti setelah itu kita akan adon sedikit lagi, baru kita tunggu 40 menit yang kedua ya. Oke. Nah, ini akan kita langsung resting aja ya. Kita rest selama 40 menit ya. Nah, kecepatan restnya itu tergantung suhu ruang kalian. Kalau ruangannya makin hangat, dia makin cepat ya. Nah, seperti ini kita biarkan dulu. Nah, kita akan tutup. Saya akan tutup dengan tutupan kaca aja, seperti ini, selama lebih kurang 40 menit ya. Nanti setelah 40 menit kita akan lihat hasilnya. Setelah lebih kurang 45 menit, ini udah jadi kedua kalinya proofingnya. Dari tadi kan yang kecil banget, ini udah 2 kali proofingnya. Saya akan kempeskan lagi sekali seperti ini, udah lembut banget. Nah, kita akan proofing lagi 1 jam lagi ya setelah ini ya. Ini udah lembut banget, teksturnya juga udah enak banget. Nah, kita akan proofing 1 kali lagi ya. Nah, udah halus sekali permukaannya. Kita akan proofing sekali lagi selama lebih kurang setengah sampai 1 jam lagi ya. Oke. Kita tutup di sini. Kita akan proofing 1 kali lagi, baru kita akan bentuk menjadi ulir ya. Adonannya udah 1 jam, jadinya seperti ini. Nih saya buka ya. Tadam! Nah, dia udah mengembang 2 kalinya, udah gede banget. Nah, kita akan keluarkan dari tempat ini, lalu kita akan bagi menjadi 16 bagian ya. Jadi saya benar-benar mengikuti resep dari yang buat donat ini ya, orang Korea itu. Nah, kita langsung bagi menjadi 16 bagian. Nah, kita taruh adonannya di sini. Very soft. Kita keluarin udara yang ada di dalamnya. Lalu saya akan bagi menjadi 16 bagian. Nah, ini udah saya bagi semuanya. Akhirnya saya bagi menjadi 15 pieces ya. Karena kalau 16 itu tanggung, pas 15 pas dia sekitar 40 gram per 1 adonannya. Nah, caranya untuk bikin suwirnya gimana? Seperti ini aja, kita ambil 1 adonan, kita gulung seperti ini ya. Jangan lupa tempat-tempat kita mau naruh suwirnya ini kita kasih tepung seperti ini ya. Nah, seperti ini kita gulungnya di tengah ya, memanjang. Nah, kita gulung sambil ditarik ke samping ya, seperti ini. Ini memanjang. Nah, setelah panjangnya kira-kira pas sesuai dengan yang kita mau, seperti ini ya, kita gulungnya berlawanan arah, satu ke sana, satu ke sini ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi otomatis dia akan kegulung gitu ya. Dia akan kita seperti iniin, otomatis nanti dia ngegulung sendiri ya. Nah, oke. Nah, udah jadi seperti ini. Kita pencet di sini ya, di ujungnya harus sampai benar-benar dipencet supaya dia enggak
ngebuka lagi pas nanti kita mau ngegorengnya ya. Jadi dia udah mati di situ ya ikatannya, suirnya. Nah jadinya seperti ini. Kita taruh di sini aja. Nah di bagian yang ada tepungnya seperti ini. Nah taruh di sini. Oke, nah kita lakukan semua sampai adonan ini habis. Ya, udah saya bikin seperti ini. Jadi nanti ini ada bagian yang kalau kalian udah kayak gini, udah saya balik. Nah ini saya balik seperti ini karena kita mau pastiin semuanya bulatnya sempurna. Jadi nggak ada bagian yang lurus ya. Jadi kita putar pelan-pelan bagian bawahnya sampai ke atas seperti ini. Nanti bagian bawahnya itu nggak bakalan lurus ikut. Jadi semuanya itu bulat-bulat gitu ya. Oke, nggak ada bagian yang rata gitu ya. Ini juga saya balik pelan-pelan supaya semuanya bulat sempurna. Nanti kita akan diamkan dulu sekitar 15 menit. Yang kita goreng yang ini dulu, yang besar-besar. Lalu berikutnya selanjutnya seperti itu ya. Jadi lebih kurang untuk semua adonan ini, kalau jadinya bersamaan itu kita akan biarkan 30 menit. Nah karena kita bikin adonan pertama juga udah, baru kedua, jadi sekitar 15 menit udah mulai goreng yang pertama ini, karena dia udah 30 menit pertama ya. Oke? Nah yuk langsung kita goreng ya. Nah ini saya naikkan minyak goreng di wajan saya ini. Saya akan tunggu panas. Nah setelah minyaknya panas, nanti saya akan kecilkan apinya. Baru kita masukkan donatnya. Oke? Nah ini udah panas. Saya kecilkan apinya ke suhu yang sedang ya. Sedang kecil sedikit ya. Kalau di suhu kompor, lalu saya akan masukkan donatnya pelan-pelan. Nah. Saya masukkan pelan-pelan. Akan goreng sampai warnanya kecoklatan ya. Nanti akan saya kasih lihat ya teman-teman. Nah ini dia udah mulai membengkedut banget donatnya. Apinya itu sedang supaya donatnya itu dari luar sampai ke dalam itu matangnya sempurna ya teman-teman. Nah ini saya nggak pernah bikin donat Korea yang bentuknya twist gini. Saya biasanya bulat-bulat dan dikasih isi. Nanti saya akan share juga resepnya buat teman-teman. Nah jadi ini baru pertama kali saya bikin yang meliuk-meliuk begini. Jadi bentuknya masih nggak terlalu bagus ya. Yang penting rasanya enak. Oke? Dan punya bentuk yang baru buat anak-anak bisa makan donat ya. Nah, kita harus ratakan coklat antara atas dan bawah. Jadi jangan lupa dibolak-balik begini ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Jadi atas bawahnya itu rata ya. Nah jangan sampai ada yang bagian yang kurang rata atau yang gosong gitu ya. Nah seperti ini akan saya angkat ya. Seperti ini. Ini yang pertama kali banget saya bikin. Lipatannya masih nggak terlalu bagus. Nggak apa-apa ya. Nanti ini sudah merah semua. Saya angkat. Nanti untuk glazernya saya cuma pakai gula halus aja. Kalau di resep aslinya itu menggunakan gula halus dan cinnamon atau kayu manis. Nah anak saya nggak terlalu suka kayu manis, jadi saya akan pakai gula halus aja ya. Nah warnanya jadi seperti ini. Yuk mari kita sajikan. Nah setelah saya goreng semua donatnya, hasilnya seperti ini. Tada! Nah ini dia donat twist ala-ala Korea, ala dapur Yuli ya. Nah resep ini ada sumbernya, saya pakai resepnya siapa, saya akan tulis di description channel saya ini ya resepnya. Nah untuk resep aslinya dia menggunakan gula halus dan cinnamon atau kayu manis, tapi saya hanya menggunakan gula halus aja karena anak saya nggak terlalu suka kayu manis ya. Oke, nah sampai di sini dulu resep dari saya. Semoga resep ini bisa menjadi ide kalian ya untuk cemilan hari ini, besok, atau seterusnya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga ini bisa menjadi berkat buat kalian juga. Sampai jumpa. Dadah. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Dalamnya donat ini kayak apa? Nah, saya akan buka satu buat kasih lihat teman-teman ya. Nah, yang ini donat
ringan banget, walau kelihatan bulky banget ya, modelnya kan kayak tali tambang gitu ya, tapi ini ringan banget dan teksturnya itu lembut banget nih, lembut banget tuh. Dalamnya itu bener-bener lembut banget. Nah, kalian bisa coba di rumah, anak saya seneng banget. Ini tuh jadinya tadi 15 biji, tinggal segini, sisa dicomotin sama anak-anak saya gitu ya. Ini enak banget, kalian lihat tekstur dalamnya juga lembut banget, luarnya juga caramelize banget ya. Oke, kalian harus coba ya. Dadah. Enak kan? Enak. Enak ya? Enak. Oke, dadah. Dadah. Dadah.